fun and school. Ini mungkin baru atau menarik. Dalam beberapa topik ini intinya yaitu memberikan pelajaran yang menarik untuk siswa. Sini kita bisa share, bisa berbagi ilmu apa yang disampaikan narasumber. Jika nanti ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait topik yang akan disampaikan nanti oleh narasumber. Kami harapkan atau saya sebagai perwakilan harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti sampai selesai dan berharap mungkin ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk mengembangkan kreativitas maupun pengalaman dalam mengajar bagaimana sumber-sumber yang diberikan oleh narasumber nanti bisa bermanfaat adik-adik siswa di NI maupun di MTS. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan nanti mohon dimaklumi, dimaafkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan Yayasan Lulusan pada Ibu Muda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha 'alaina al-akhlaq wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengasuh Yayasan Nurul Salam Wonoasri, beliau Kiai Rahim beserta ibunya Siti Mahmudah, yang kami muliakan tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Jember yang insya Allah hadir pada hari ini akan memberikan berkah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Ada apa? Kenapa kami yang dipilih? Kebetulan Bu Yeni sama Pak Bahtiar tadi wallahu a'lam. Oke, kalau jawabannya begitu, memang ini sudah secara garis di atas itu kita sudah digariskan untuk bertemu. Mudah-mudahan garis yang sudah diputuskan ini menjadi berkah baik buat kami, baik buat Universitas Muhammadiyah. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan adanya ajaran agama Islam ini, hari ini kita bisa menikmati Islam yang berkemajuan. Kan begitu ya Pak? Kalau Muhammadiyah Islam yang berkemajuan, kalau yang dinanti Islam yang rahmatan lil alamin. Bisa kita bayangkan kalau di negara kita ini Islam ini menjadi rahmatan lil alamin dan berkemajuan luar biasa. Insya Allah kita 2045 akan menjadi negara di atas. Entah itu atas yang mana, pokok cita-cita kita di atas.
Amin Allahumma. Baik. Lebih ke praktek. Langsung menulis. Langsung belajar. Jadi sudah disediakan isi. Kalau SMP yang bahasa Indonesia mana? Mana? Kalau SMP anak-anak biasanya langsung disuruh membaca cerpen, kemudian kami sediakan bukunya, kemudian anak-anak suruh membuat. Kalau menulis, oh Langsung berdasarkan membuat, ya, dibaca membaca dulu, memahami, kemudian menulis atau membuat. tidak diajarkan bagaimana cara menulis. Iya, Diajarkan, ya? Kan ada strukturnya. Yang paling penting. dijelaskan, ya. Oke. Kesulitannya apa? Kesulitannya? Kesulitannya itu ya memahamkan anak-anak. Memahamkan apa? Strukturnya, terus gaya bahasanya. Kalau dalam cerpen apalagi itu terkait dengan fiksi kan bahasanya terlalu sulit deh. Oke. Jadi strukturnya tadi next Pak, sudah tahu ini strukturnya. Ya, monggo. Kebetulan saya juga di dosen bahasa Inggris yang mengajar kesusastraan. Jadi ada yang bahasa Inggris Bapak Ibu yang mana? Langsung di mana Bu? Saya di kelas Oh, oke. Jadi saya mengajar English literature. Jadi prose, drama dan poetry. Kenapa? Menurut Ibu fiksi lebih sulit bahasanya? Serius. Serius. Padahal kalau bukan fiksi justru sangat sulit. Fiksi, cerpen atau cerita yang fiksi itu Ibu bisa mengarang searang-arangnya. Ibu menciptakan dunia baru, planet baru bernama planet biru. Tokohnya bernama Ibu karang searang-arangnya, wes telinganya panjang gitu. Kakinya Dubai kayak gitu. Namanya juga searang-arangnya. Tidak usah research. Kalau fiksi. Jadi kenapa? Ini temanya menulis cerpen fiksi karena fiksi lebih mudah. Imajinasi boleh bergerak dengan bebas, sebebas-bebasnya. Karena tidak pakai research. Di dunia nyata tidak ada. Tapi ketika kita bercerita tentang kehidupan sosial di zaman pandemi, makanya harus berdasarkan research. Ini disertasinya Bu Nova yang kita sering ngobrol ya, kita kalau di ruang dosen sering diskusi. Gimana disertasi? Ini tentang kaitannya dengan pandemi, maka itu harus berbasis data. Pandemi di Indonesia itu terjadi tahun berapa sampai berapa? Itu tidak boleh kita ngarang. Di Indonesia terjadi pandemi COVID dari tahun 2003 sampai 2005. Hoax. Nggak bisa. Jadi ketika pandemi itu Jember tetap menjalankan perkuliahan secara tatap muka. Hoax. Karena pada kenyataannya ketika pandemi kita tidak boleh, tapi dari. Jadi jika itu tentang kehidupan nyata bukan fiksi, maka tetap harus melalui research. Jangan dikira kalau orang ngarang cerpen kemudian seenaknya gitu ya kan? Ada ngarang cerita kayak gitu kan? Ada enggak? Kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata, negara Indonesia ada negara Indonesia.
pesan moral ya. Pakai cerita itu kalau kita bercerita kepada anak-anak itu nggak menyinggung perasaannya. Jadi nak, suatu hari itu ibu ketemu dengan seorang anak yang gak sopan, kata-katanya kasar, sama ibunya melotot. Itu menurut kalian bagus enggak kayak gitu ya? Jadi anak yang dituju tidak tersinggung ibu. Jadi ibu bisa menegur anak-anak dengan cerita. Ceritanya efektif sekali untuk mengajarkan moral, pendidikan moral. Karena dengan cerita kita tidak menyinggung perasaan orang. Begitu juga untuk menegur junior. Kalau misalnya kita senior di tempat kerja, menegur junior bisa dengan cerita. Saya punya teman yang dulu itu ya, nah itu marah, tapi niatnya marah. Ya supaya tidak tersinggung. Dan ternyata mengarang cerita juga bisa harus dilatih. Menulis, betul kata Pak Hasan, bahwa menulis adalah keterampilan tingkat tinggi. Karena cerita itu dulu disampaikannya dengan yang namanya tutur tinular, itu kan dari mulut ke mulut ya, belum zaman literasi menulis. Tapi kalau sudah tertuang dalam tulisan, coba ibu buat buku harian tentang kehidupan sehari-hari yang nanti suatu hari dibaca lagi. Oh ini ketika saya mengajar di MTS Salam, ini buka lagi, mungkin ada yang bisa dipelajari. Jadi bisa belajar dengan cerpen. Mengajari siswa meneliti unsur-unsur dari cerpen, menyusun cerpen fantasi itu. Jadi mungkin yang akan dilihat adalah social function atau fungsi sosialnya itu apa. Ya kalau itu naratif berarti itu sebagai hiburan, ya to entertain the readers. Tapi kalau menggunakan problem base, maka Bapak Ibu akan meminta siswa untuk produksi. Apa yang diproduksi yaitu cerpen fantasi. Setelah mempelajari social function, generic structure atau struktur teksnya seperti apa atau struktur ceritanya seperti apa, language features, terus unsur pembahasannya apa saja. Nah ini Maciji, Discovery, dan Inquiry. Yang dipelajari ada unsur-unsurnya ya dari cerpen tersebut. Tetapi kalau sudah meminta siswa untuk memproduksi cerpen sendiri, ya itu sudah ke problem ataupun project. Bedanya apa? Sebenarnya problem project ini hampir sama, ya semuanya ada produk. Bedanya adalah kalau menggunakan project based learning, produk yang dihasilkan adalah dari pembelajaran itu akan disampaikan ke publik. Boleh lewat sosial media. Misalkan Bapak Ibu mau post hasil tulisan cerpen siswa ke WA atau Instagram atau Facebook atau bahkan bisa bercerita dengan cerita YouTube. Itu sudah ke project base. Maka unsur yang dinilai tidak hanya unsur ceritanya, ya tidak hanya dengan social function, generic structure, kemudian language features-nya, tidak hanya itu, tetapi produknya bagaimana. Kalau bentuk produk video misalkan kreativitasnya bagaimana, ya kan, terus pencahayaannya, terus pengucapannya mungkin, ya kalau bahasa Inggris ada pronunciation, ya kalau yang cerpen tadi short story misalkan. Nah ini akan lebih bagus, mereka biasanya lebih antusias. Atau Bapak Ibu meminta mereka mendesain produk yang berbeda-beda. Ada yang produknya berupa video, ada yang berupa ditulis di Canva, ada berupa yang ditulis di blog. Maka ini sudah project base. Maka nilai projectnya harus ada selain dari keterampilan menulis. Ya, tetapi kalau problem base ini, maka yang dinilai adalah produk pikirnya itu ya. Maka unsur generic structure-nya, kemudian social function, language feature-nya ini yang unsur-unsurnya. Kalau yang ini menggunakan rubrik writing scoring ya. Jadi ada rubrik penilaian writing, maka itu yang dipakai. Kalau
project based